Hari ini kajian kita tak ada paksaan dalam agama. Ini diambil dari Al-Quran. Saya kira semuanya sudah pernah dengar bahasa Arabnya. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Mari kita koreksi secara total cara kita beragama selama ini. Ketika kita masih merasa terpaksa menjalankan agama, apalagi menjalankan agama cuma karena berharap pahala, takut siksa, sebetulnya sudah cukup untuk menilai diri kita bahwa kesadaran beragama kita belum meningkat. Saya sudah melakukan riset. Karena saya ilmuwan, saya selalu berbasis data. Dan hari ini saya juga akan banyak berbicara data. Supaya tidak terjebak oleh hoax. Saya sebagai peneliti, saya tergabung dengan teman-teman dari seluruh dunia yang sama-sama melakukan penelitian untuk bidang-bidang tertentu. Kebetulan kalau saya punya keahlian di bidang semikonduktor. Riset-riset saya lebih banyak berbicara tentang material elektronika. Tetapi karena saya juga berkecimpung di dunia neuroscience, neuro itu berarti sel-sel otak, science itu berarti pengetahuan, bagaimana memberdayakan diri sehingga diri yang luar biasa ini ya berdaya dalam kehidupan. Saya juga masuk dalam jaringan riset-riset yang semacam itu. Jadi jangan heran kalau saya kadang-kadang berbicara data. Data pertama yang ingin saya sampaikan dari riset sederhana saya bertanya dari Sabang sampai Merauke, karena dulu saya sering sekali bepergian ke berbagai tempat. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu semua sudah ya udah hafal lah saya. Saya bertanya yang sederhana saja. Ini pertanyaan saya kemukakan pada orang biasa, pada orang yang saya anggap sudah punya kesadaran, anggapan saya. Karena dia juga mengembangkan pendidikan agama, bahkan memberikan ceramah-ceramah agama. Pertanyaan saya satu, mengapa Anda sholat? Itu pertanyaan riset. 99,99% responden ketika ditanya mengapa Anda sholat, semua jawabannya sama. Kira-kira kalau saya tanya respondennya di sini juga akan sama. Jawabannya tidak mengejutkan dan semua jawabannya sama, yaitu karena sholat adalah kewajiban. Saya tanya lagi, apa artinya wajib? Ternyata hampir semua 80% bisa menjawab. Wajib itu artinya dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa. Jadi jelas dia melakukan sesuatu karena dua dorongan. Satu berharap pahala, yang kedua takut siksa. Sedangkan seseorang beragama kan tujuan utamanya adalah memilih suatu jalan agar dia sampai kepada tujuan dari jalan itu. Dan tujuan jalan itu kan sebetulnya adalah Tuhan, Allah, terserah apapun menyebutnya. Itu kan tujuan jalan kita. Tapi kalau tujuannya adalah pahala, berhubungan dengan surga yang selama ini disebutkan, atau siksa yang berhubungan dengan neraka. Padahal tidak ada dalam Quran satu klausul yang menyatakan bahwa sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kita akan kembali ke surga. Nggak ada. Yang ada adalah inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan jelas kita harus kembali kepada Allah. Itu tujuan kita. Makanya lahirlah yang namanya agama. Apa sih agama itu? Agama itu jalan. Jadi jangan heran kalau jalan banyak. Sekali lagi, jangan heran kalau jalan banyak. Mau sampai di tempat ini, boleh memilih jalan. Mau lewat jalan pesantren, situ ke sini, boleh. Mau lewat jalan Sirna Rasa dari sini ke sini, boleh. Mau lewat jalan sentral dari sana ke sini, boleh. Mau lewat jalan belakang, namanya jalan Sukajaya ke sini, boleh. Jadi ke sini saja, seingat saya jalan ada jalan sentral, ya, jalan pesantren, jalan Sirna Rasa, jalan Sukajaya, ada 4. Siapa yang akan sampai duluan di sini? Tentu saja yang sampai duluan di sini adalah mereka yang satu tekun di jalannya setelah memilih jalan.
Yang kedua, mengikuti rambu-rambu yang ada di sepanjang jalan. Dan sampai di sini. Coba. Yang merasa jalan dia paling benar, tapi nggak pergi-pergi. Lalu terus menyalahkan jalan orang lain. Jalan yang benar Sukajaya, Sentral salah, jalan pesantren salah, jalan Sinar Rasa salah, jalan saya paling benar. Tapi dia nggak jalan-jalan, diem aja merasa jalannya paling benar. Nyampe nggak? Nggak nyampe di sini. Jadi bagi saya agama itu jalan. Karena agama jalan, ya sudah, tekun saja di jalan yang sudah kita pilih. Toh kita juga sudah ditakdirkan ayah ibu kita mengambil jalan ini. Bukan kebetulan kita juga lahir dari ayah ibu yang jalannya itu. Berarti kita memang data karmanya harus meneruskan jalan itu. Gak masalah, yang penting tekun di jalan itu. Paham maksud saya? Oke. Cukup gak kita memilih jalan? Ya gak cukup. Yang kedua, kita harus punya pengetahuan tentang rambu-rambu jalan. Makanya di setiap agama disediakan yang namanya kitab suci. Jadi kitab suci itu adalah rambu-rambu, disebutnya juga petunjuk jalan. Siapa yang akan sampai di tujuan? Yang akan sampai di tujuan adalah mereka yang satu, bisa membaca petunjuk jalan dengan benar. Yang kedua, mengikuti petunjuk jalan juga dengan benar. Siapa yang akan tidak sampai di sana? Dia sudah jalan, tetapi dia salah membaca petunjuk jalan. Nyampe gak di sini? Gak nyampe. Ini saya bikin ilustrasi dulu supaya otaknya mengalami warming up. Karena otak setiap manusia itu harus ada pemanasan dulu. Olahraga itu harus ada pemanasan. Sama ngaji juga harus ada pemanasan. Ini pemanasan dulu supaya panas otaknya sehingga nyambung nanti. Jadi harus ada jalan, setuju ya? Harus ada petunjuk jalan. Gimana caranya supaya kita tidak gagal dalam membaca petunjuk jalan? Maka di situ harus ada penuntun jalan. Ulangi, jalan, petunjuk jalan, kemudian penuntun jalan. Nah, penuntun jalan itu adalah orang yang sering berjalan di jalan itu, terbukti dia sudah sampai di tujuan karena dia sudah tahu cara membaca petunjuk jalan. Itu yang disebut dengan penuntun jalan. Nah, zaman dulu ya, penuntun jalan itu adalah para nabi, para rasul, para bijak, para suci, para mursyid, para guru-guru itu. Dalam konteks kekinian tentu saja jangan khawatir. Karena Allah sudah menjamin di setiap zaman, di setiap kondisi Allah itu akan mengutus utusannya yang sesuai dengan bahasa kaumnya. Walaupun statusnya beda, tentu saja bukan rasul lagi, bukan nabi lagi, karena gelar itu sudah selesai. Berikutnya tentu saja yang dibutuhkan bukan gelarnya, tetapi peran dia membawa kita supaya kita tidak salah jalan. Clear sampai sini? Ulangi, ada jalan, ada penuntun jalan, ada petunjuk jalan. Cukup? Gak cukup. Ya harus ada kendaraannya dong. Mana kendaraannya? Nih kendaraan. Kendaraan yang paling hebat yang disediakan semesta, ya tubuh. Kalau ada kendaraan berarti ada penumpangnya. Siapa penumpangnya? Penumpangnya adalah jiwa kita yang sudah menumpang di tubuh kita sejak kita lahir. Itulah penumpang kita yang akan diantarkan ke jalan, ke tujuan jalan. Awas, jangan jalan-jalan tetapi ketika ditanya mau kemana, gak tahu mau kemana, bingung kan? Kita jalan-jalan, memilih jalan, sebenarnya tujuan utama adalah mengantarkan nih sang jiwa setelah diperankan di kehidupan di dunia ini, selesai dia tahu tempat pulangnya. Gitu. Jadi harus ada kendaraan jelas. Yang kedua harus ada penumpangnya. Buat apa kendaraan kalau tidak ada penumpang yang mau diantarkan? Yang ketiga harus ada supirnya. Siapa supirnya? Allah sudah menyediakan di sini yang namanya otak, yang namanya pikiran. Itulah supir kita. Supir kita. Tapi selama ini kita itu melakukan perjalanan sudah lelah berpuluh-puluh tahun. Kenapa? Karena kendaraan ini membawa penumpang, tapi penumpang yang ada di sini tidak pernah dianggap. Supirnya sibuk sendiri. Nyupir ke sana, nyupir ke sini, nyupir ke sana, nyupir ke sini. Supir ini sibuk sendiri, tidak pernah nanya penumpangnya mau diantarkan kemana. Kira-kira ilustrasinya begitu perjalanan kita selama ini.
Lalu sampai sekarang kalau ditanya, sudah berapa persen perjalananmu? Bingung. Bingung. Karena supir nggak pernah nanya penumpangnya. Makanya supir ini harusnya tanya penumpang. Penumpang, kamu mau diantarkan kemana? Kan begitu. Kan nggak mungkin ada supir Grab, penumpang masuk, tiba-tiba jalan aja, muter-muter Bandung. Liar tah penumpang. Nggak pernah ditanya. Jadi wajar kalau hari ini penumpang ini adalah liar, pusing. Kenapa? Nggak pernah ditanya. Diabaikan, ditelantarkan. Lalu pikiran jalan sendiri. Makanya si supir juga lelah. Kenapa? Ini perjalanan sudah panjang, bensin sudah habis banyak, mobil juga hampir mogok. Tetapi yang dituju nggak sampai-sampai, salah sorangan karena supir nggak pernah tanya penumpang. Kira-kira ilustrasi saya terbayang? Oke. Itulah agama. Jadi agama itu sebetulnya adalah jalan. Makanya tidak ada yang punya definisi agama bangsa manapun kecuali satu-satunya bangsa kita yang punya definisi agama. Saya sudah belajar semua tradisi agama. Hanya bangsa Nusantara, leluhur kita yang punya definisi agama yang pasti. Apa itu agama? Agama adalah latihan dasar menempa diri untuk membentuk tata krama dan kehalusan hati nurani. Sehingga lahirlah budi pekerti yang terpuji dan akhlak yang mulia. Jadi tujuan agama itu akhlak sebetulnya. Selama ini kita terlalu sibuk ya pada instrumen, pada alat, tetapi tidak pernah mengerti tujuannya apa. Contoh, kita kan sudah sholat, gitu? Sudah sholat. Kita sibuk sholat. Kalau ditanya, apa sih tujuan sholat? Kan sholat itu bukan tujuan. Tuhan tuh gak akan pernah ngitung rakaat sholatmu. Gak akan. Kamu aja yang kegeeran hitung-hitung semua. Gak akan. Karena di Quran jelas perintahnya. Aqimis sholah, inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Dirikanlah sholat. Sholat itu adalah instrumen, alat yang bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Jadi artinya kita ini sudah sholat, kalau tuntas kita tidak menjalankan perbuatan keji dan munkar lagi. Jadi kalau kita masih melakoni itu padahal sudah sholat, kan artinya sholat kita belum mencapai tujuan. Harusnya kita introspeksi diri, ada apa dengan sholat saya? Paham? Nah kalau kalian tidak tahu siapa yang layak untuk ditanya, boleh acungkan tangan. Kalau kalian tidak tahu, satu orang saja, siapa yang layak untuk ditanya? Pakai dalil ya, supaya ngajinya kelihatan. Mau pakai hadis boleh, mau pakai Quran boleh, mau pakai kitab suci apapun gak masalah. Yang penting ada dasarnya. Kalau kita tidak tahu, kita harus tanya siapa. Ayo, acungkan tangan. Silakan. Guru mursyid. Tidak ada di Qurannya. Silakan. Ini kayaknya guru agama nih. Bener. Udah pakai dalil tuh. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jika kamu tidak tahu, awas. Yang harus ditanya adalah ahla zikri, ahli ingat. Tanyalah ahli ingat jika kamu tidak tahu. Selama ini ketika kita tidak tahu, tanya siapa? Tanya pimpinan pondok pesantren. Gak ada ayatnya. Gak ada. Oh, tanya orang yang banyak pengetahuan. Gak ada. Tanya guru mursyid. Gak ada. Kalau kamu tidak tahu, tanyalah ahli ingat. Clear? Ini Quran. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli ingat jika kamu tidak tahu. Kalau kamu tidak tahu, tanya ahli ingat. Pertanyaannya, ingat siapa? Boleh. Siapa lagi yang bisa menjawab? Siapa ahli ingat menurut kitab suci? Boleh. Yang paling banyak menjawab pertanyaan saya dapat hadiah nanti. Siapa ahli ingat? Allah. Nah, udah mulai salah nih. Gak apa-apa. Karena apa? Yang penting sudah berani menjawab, itu sudah keren. Diri kita
sendiri. Ingat aja belum. Siapa? Yes. Tapi belum pas jawabannya. Di Quran jelas. Ahli ingat itu di Quran jelas. Gelarnya namanya ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Harus pasti kalau menjawab. Saya dulu dalam pencarian saya, kenapa saya itu tidak betah ya? Di sini udah belajar, kayaknya ini omong kosong, saya pindah ke sini. Karena tidak pasti. Saya tidak mau yang tidak pasti. Karena ketika saya meyakini yang tidak pasti, saya berjudi. Saya tidak mau membiarkan masa depan saya dalam ketidakpastian. Harus pasti. Masa depan saya harus selamat, dan kalau saya mati harus pulang kepada Allah. Harus pasti. Jangan wallahu alam. Harus pasti. Karena membiarkan masa depan kita tidak pasti, itu kan judi. Judi itu kan artinya membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian. Judi yang paling berbahaya adalah membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian. Kalau saya tanya, sholatmu diterima gak sama Allah? Wallahu alam, terserah Allah. Itu gak pasti. Pastikan diterima. Dalam kitab Al-Hikam, karya Ibnu Atha, beliau mengatakan, pastikan sholatmu diterima. Apa cirinya? Ciri orang yang sholatnya diterima, ya berubah akhlaknya. Berarti tujuan sholat tercapai. Sederhana kok. Cuman kita tidak pernah mau merumuskan indikator itu. Terlalu sibuk kita dengan rutinitas tanpa ada kepuasan di dalamnya. Agak serius ya ngaji hari ini. Ada banyak-banyak ayat. Saya coba pakai dalil-dalil supaya jauh kita dari persepsi. Ulangi. Kalau tidak tahu tanya siapa? Ahli ingat. Siapa ahli ingat menurut Quran? Ulul albab. Jelas di Quran dikatakan ulul albab itu adalah orang yang sudah sukses mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Berarti ulul albab itu siapa sebetulnya? Siapa? Gak mungkin dia bisa mengingat Allah kalau dia belum tahu dan kenal kepada Allah. Berarti ulul albab itu bahasa kitanya adalah orang yang sudah tahu dan kenal kepada Allah. Siapa orang yang sudah tahu dan kenal kepada Allah? Orang yang sudah tahu dan kenal kepada diri pribadinya. Maka di dalam hadis dikatakan siapa yang kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Jadi larinya tetap saja kita harus kenal pada diri pribadi kita yang sejati. Makanya tadi Bunda yang dekat tiang ini mengatakan, tanya diri pribadi. Diri pribadi yang mana? Diri pribadi yang sudah ingat kepada Allah. Kalau diri pribadinya yang belum ingat kepada Allah, gak bisa ditanya. Kalaupun dia memberikan jawaban, jawabannya berdasarkan pikiran. Awas, pikiran bukan kesadaran. Karena pikiran bukan diri kita. Tubuh bukan diri kita. Diri kita yang sebenarnya, nama yang sebenarnya adalah kesadaran. Kecuali pikiran yang sudah disinari oleh cahaya ilahi atau cahaya kesadaran. Orang yang semacam itu pikirannya pasti waras. Nah, pikiran yang tidak waras karena belum diterangi oleh cahaya kesadaran disebut pikiran gelap. Bahasa lain pikiran gelap, bahasa psikologinya adalah ego. Yang sering disebut diri palsu. Itu yang membuat hidup kita menderita. Makanya pikiran itu kadang-kadang suka ngarang. Membuat ilusi yang melampaui kenyataan. Pikiran kan suka begitu. Suka ngarang. Faktanya tidak seperti yang dipikirkan. Tapi itulah memang pikiran. Itu ego. Itulah bahayanya ego kalau dibiarkan. Makanya ego sering diibaratkan seperti luka yang menganga di tubuh kita. Kalau kita punya luka yang menganga, sedikit aja kesenggol pasti sakit. Makanya orang yang baperan, tersinggungan, sakit hatian, jelas dia belum sadar. Dia masih dikendalikan hidupnya oleh pikiran gelapnya yang disebut dengan diri palsu. Nah, kalau saya perhatikan di sini, ini wajah-wajah diri palsunya banyak. Kok saya tahu? Saya bisa ukur dari brainwave-nya, gelombang otaknya. Nah, diri-diri palsu itu kalau diukur pakai sensor saya, itu brainwave-nya itu kebanyakan di gelombang beta. Hidupnya menendang dan mencengkram. Begitu mendapatkan yang disenangi, dicengkram habis-habisan. Begitu mendapatkan yang tidak disenangi, ditendang habis-habisan. Orang yang semacam ini hidupnya persis seperti gelombang. Kadang di puncak, kadang di lembah. Kadang di puncak, kadang di lembah. Jadi antara puncak dengan lembah itu terlalu besar amplitudenya. Maka orang yang semacam itu hidupnya penuh dengan penderitaan.
Nah, seharusnya bertambahnya usia kita itu dekatkan puncak dan dasar. Dekatkan puncak dengan lembah, dekatkan. Ketika dapat sesuatu yang menyenangkan, biasa. Ketika mendapatkan yang tidak menyenangkan, biasa. Nah, itu sudah mulai sadar. Ini belum, wajahnya masih kayak uka-uka. Makanya kan Nabi Muhammad juga ngasih isyarat. Kalau ingin tahu kepribadian seseorang, gampang. Pinjemi uangnya. Tes. Soleh enggak? 3 hari jangan dibayar dulu. Lihat itu. Oh, kalau udah mulai nyorocos. Udah mulai itu. Orang yang sudah sadar, ketika dia tidak bisa membayar pun, dia doakan. Gak apa-apa, jangan dipikirin. Uang saya yang saya pinjamkan itu gak seberapa. Dibandingkan dengan ayat yang ada di tangan saya tidak akan kekurangan meminjamkan uang kepadamu. Saya bahagia melihat kesusahanmu bisa tertolong dengan uang saya. Gak apa-apa. Saya doakan kau banyak rezeki ya. Gitu. Bahasa yang keluar itu illa kilan salaman salama. Tidak ada yang keluar dari mulutnya kecuali ucapan yang damai dan mendamaikan. Lihat orang-orang tidak berkesadaran. Kamu kurang ajar ya, janji 3 hari. Wah, sudah pencet jika perlu. Ya, jika perlu rampas rumahnya, pakai pengacara. Macam-macam. Nih orang-orang yang repot hidupnya, ruwet. Lihat orang-orang yang kesadaran rendah, punya uang 100 juta, hilang 1 juta, yang dia pikir yang 1 juta terus, yang 99 juta lupa. Udah gila itu. Dan manusia model kayak gini tuh jumlahnya banyak. Kalau di sini mah enggak beda maksud saya. Makanya judulnya hari ini tidak ada paksaan dalam agama. Pesan apa yang mau saya sampaikan? Pertama, ngerti dulu apa itu agama. Agama itu adalah jalan. Agama itu adalah sangat pribadi, sangat pribadi. Makanya agama adalah alat pertahanan diri untuk melindungi diri dari kejahatan diri kita sendiri. Camkan itu. Ulangi. Agama adalah alat pertahanan diri untuk melindungi diri dari kejahatan diri kita sendiri. Tidak ada yang berbahaya di luar dirimu kecuali kamu sendiri. Yang suka waswisu, yang suka waswisu, yang suka berbisik itu bukan orang lain. Yang suka berbisik adalah pikiran gelapmu. Itu yang menyengsarakan hidupmu. Tadi udah mau nolong, udah keluar uangnya. Ada yang bisik dari dalam, enak aja. Yang kerja saya. Mulai mencari pembenaran untuk tidak berbuat. Itulah pikiran gelap. Itulah kita gagal melindungi diri kita dari kejahatan diri kita sendiri. Selama ini kita berparadigma yang keliru. Menganggap orang lain yang berbeda jalan berbahaya bagi tidak berbahaya. Saya kasih tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah kebodohan kita sendiri tentang pilihan jalan kita. Yang berbahaya adalah ketidaktahuan kita membaca petunjuk-petunjuk jalan kita. Kebodohan kita adalah kita salah bertanya pada orang. Kita tanya orang yang banyak pengetahuan, pada tidak ada di Quran syarat itu. Tanya ahli zikri, tanya ahli ingat. Kalau belajar tentang spiritual, tanya orang yang tahu. Siapa orang tahu? Tahu apa? Tahu Allah. Saya ambil satu contoh sederhana. Kan banyak itu ya, yang berkembang di masyarakat. Kalau anak umur 7 belum sholat, pukul. Ini bertentangan dengan la ikraha fiddin. Jadi pendidikan agama itu jadi keras. Dan kemudian dipraktikkan di lingkungan pendidikan, di lembaga pendidikan. Makanya tidak heran di lembaga pendidikan yang namanya guru menghukum anaknya sendiri. Guru menghukum muridnya sendiri. Setiap ada kesalahan dihukum. Hukuman itu kegelapan. Hukuman bukan cahaya. Anak kita disekolahkan di lembaga pendidikan tertentu perlu cahaya. Dikasih hukuman tiap hari karena kesalahannya. Berarti anak kita dikasih kegelapan. Dan kita tidak pernah tahu orang tuanya. Hasilnya apa? Anak kita jadi keras. Dan dia akan melakukan hal yang sama kepada generasi berikutnya. Bukankah kita telah mewariskan kebencian dan kekerasan? La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kalau tidak ada paksaan dalam agama, agama itu harus menarik. Agama itu harus menarik. Agama itu harus membuat kita mau melakukannya. Banyak saya mengajarkan anak-anak muda. Dulu belum ketemu saya. Dia bilang, saya disuruh bapak saya, ibu saya sholat. Ya, saya cepet-cepetan aja katanya ayah. Supaya ibu bapak saya senang.
Dan setelah itu keluar dari kamar, yang penting wajah saya katanya udah basah ada air wudhu. Dan ibu saya senang karena saya sudah sholat. Apa-apaan itu. Dan sekarang, begitu udah ketemu saya ajarkan apa intisari sholat. Bagaimana cara melakukan sholat supaya ada rasa. Karena Nabi Muhammad mengatakan, sholat itu adalah hiburanku. Sholat adalah hiburanku. Bagaimana ketika sholat kita bisa berjam-jam sampai kaki kita bengkak. Karena merasakan kenikmatan penyatuan dengan Sang Ilahi. Bagaimana caranya? Anak-anak yang seperti itu diajarkan oleh saya. Sekarang dia sholat bukan karena kewajiban, tapi sholat karena kebutuhan, sholat karena kecintaan. Itulah la ikraha fiddin. Artinya bukan dipaksa harus sholat sementara mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan itu yang kita lakukan selama ini. Padahal itu keliru. Ya, kalau anak umur 7 belum sholat, sudah balik katanya pukul. Itu isyarat, itu bukan bahasa yang sebenarnya. Karena angka 7 di sana ada kaitan dengan 7 kali tawaf, 7 kali sa'i, 7 batu melempar jumroh, 7 ayat Al-Fatihah. Jadi angka 7 di situ tuh sangat luar biasa sebetulnya. Jadi siapa yang sudah balik? Tahu artinya balik? Tahu artinya balik? Apa balik? Hah? Tuh, itu aja belum ngerti. Berkesadaran, ngarang. Jadi kita ini terbiasa ngarang. Apa kata orang? Mengira-ngira. Tapi kita merasa paling benar. Padahal ilmunya ilmu kirata. Tahu ilmu kirata? Dikira-kira dan tidak nyata. Saya kasih tahu. Balig dari kata balago. Balago. Balago itu artinya sampai. Jadi anak ini sudah balik. Kalau dia sudah sampai. Ciri sampai sudah mengerti yang 7. Sudah mengerti rahasia 7. Sudah mengerti rahasia tawaf, rahasia sa'i, rahasia itu namanya balik. Yang luar biasa lagi, anak kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa, dipaksa harus seperti yang orang tua mau. Bahkan bajunya pun dipaksa seperti yang orang tua mau. Dipaksa seperti yang dipersepsikan oleh orang tua kebenarannya. Pertanyaan saya, kemerdekaan anak kita dirampas oleh siapa? Hampir tidak membuka ruang buat anak kita. Kamu mau pilih jalan mana? Hampir tidak dibuka ruang. Gak apa-apa jalannya sesuai dengan jalan kita. Tapi kasih tahu pengertian. Supaya mereka menjalankan sesuatu gak kayak robot. Mereka menjalankan sesuatu dengan senang. Makanya apapun yang dilakukan dengan senang pasti berkembang. Tiket untuk Coldplay yang akan ditayangkan nanti November 2 hari ludes. Coba bayangkan. Kenapa? Karena mereka senang. Coba, gimana caranya sistem pendidikan agama itu membuat mereka senang? Ini yang harus dibongkar oleh kita. Mumpung kita masih diberi waktu. Gimana kita memberikan sistem pendidikan yang membuat mereka itu bertanya bebas dan kita bisa memberikan harapan-harapan dari pertanyaan mereka. Sehingga mereka tuh melakukan sesuatu bukan sebagai robot. Tetapi mereka melakukan sesuatu karena mereka mengerti. Bisa? Bisa sebetulnya. Cuman sistem pendidikan kita selama ini terlalu banyak membungkam. Bahkan ketika anak bertanya, di mana Allah? Allah itu siapa? Langsung murtad. Itu pertanyaan alami yang datang dari anak, betul nggak? Tapi orang tua tidak siap memberikan jawaban karena orang tuanya tidak tahu apa yang terjadi. Cukup. Jangan bertanya begitu, masuk neraka. Dan berulang kali kata-kata itu disampaikan pada anak kita, masuk subconscious mind. Akibatnya apa? Anak menjadi takut untuk bertanya. Sudah, yang penting hafalkan juz amanah. Juz amanah, hafal. Soleh kamu. Padahal hafal itu dalam kriteria kognisi itu termasuk low order thinking. Berpikir tingkat rendah itu adalah hafal. Karena berpikir ada 6 tingkatan. Mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, kemudian mensintesa. Pengetahuan kalau belum disintesa itu belum ada artinya. Pengetahuan hanya dihafal itu nggak ada artinya. Saya menghafal ayat-ayat Quran itu pakai logika. Bukan dihafal begitu saja. Makanya tidak pernah lupa. Berbeda menghafal sesuatu yang kita tidak mengerti dengan menghafalkan sesuatu yang kita mengerti. Berat otak kita, berat memori kita. Kalau menghafal sesuatu karena mengerti, menghafal itu karena alami saja karena mengerti jadi gampang.
Saya ditanya oleh mahasiswa saya ribuan rumus fisika, sekarang saya ditanya hafal semua. Dan saya hafal bukan karena membebani otak saya untuk menghafal, tidak, karena saya mengerti. Nah, saya sering tantang mahasiswa saya lagi jalan kaki ditanya mau rumus mana, rumus kemagnetan, kelistrikan, mekanika, mau tanya yang mana sama saya bisa menyebutkannya. Dan saya hafal bukan karena hafal cangkem, tetapi karena mengerti. Maaf, dari kecil kita hafal watin, wazaitun, waturisinin, wahadal baladil amin. Hafal. Ketika tanya apa isinya, pesan apa yang ada di dalam, kita tidak bisa menjawab. Terus kalau kita hanya hafal tidak sampai kepada memahami, apalagi mengaplikasi, terus buat apa pengetahuan itu? Kan gak ada artinya. Di level kognisi saja itu level kognisi yang paling rendah. Dan selama ini kita mengagung-agungkan orang yang hafal ini, hafal itu. Betul? Padahal hafal itu baru level kognitif yang paling rendah. Saya sering ada orang tanya, minta sumbangan. Bapak minta sumbangan, kenapa, buat apa? Ini buat di sana Pak, kami sedang mendirikan pesantren hafiz Quran. Supaya banyak orang yang hafal Quran. Ya udah, saya kasih saran. Saya ingin dengar ada pesantren yang mengamalkan Quran. Bukan menghafalkan Quran saja. Menghafalkan bagus. Tapi coba ditingkatkan deh. Kalau bisa mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim aja udah keren. Coba. Kalau Bismillahirrahmanirrahim diamalkan itu udah keren. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apapun yang kita lakukan atas nama Allah. Kita dipuji tidak terbang. Dihina tidak akan tumbang. Karena segala puji habis buat Allah. Karena saya cuma sebagai kepanjangan tangan Allah. Menyampaikan cinta kasih Allah. La haula wala quwata. Saya memberi karena itu pemberian Allah. Bukan punya saya. Saya berbuat baik kepada kamu karena memang tugas saya di sini adalah menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah. Bayangkan kalau Bismillahirrahmanirrahim saja diamalkan, tidak mungkin ada permusuhan, tidak mungkin ada orang menghina orang lain, tidak mungkin ada orang merendahkan orang lain, tidak mungkin kita nyolot-nyolotan mata di jalan, gak mungkin. Tetapi pertanyaan saya, banyak yang hafal Bismillahirrahmanirrahim? Banyak yang mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim? Inilah yang miskin dari kita. Ini pekerjaan kita. Dan kita merasa anak kita sudah soleh kalau sudah baca Bismillahirrahmanirrahim. Padahal itu adalah level kognisi yang paling rendah, baru tingkatan hafal. Coba suruh dia memahami, karena kita juga tidak paham. Maka kita juga tidak bisa memberikan tambahan lain kepada anak kita. Setuju? Jadi ada fenomena yang sangat luar biasa nih di Indonesia sekarang. Saya sering diundang oleh anak-anak muda ke kafe, kalau saya punya waktu saya datang. Dan mereka menyampaikan banyak sekali ya keluh kesahnya. Kenapa? Banyak anak-anak muda di Indonesia yang memilih untuk tidak beragama. Setelah saya telusuri ke dalam, mereka bukan tidak mau beragama ternyata. Cuman mereka muak dengan lembaga-lembaga agama. Apalagi mereka mendengar ada kejadian ini di sini, ada kejadian itu di situ. Gitu. Banyak berita buruk yang datang di telinga mereka. Justru dari dalam tanda kutip lembaga agama. Apalagi ketika mengajarkan konsepsi tentang Tuhan yang keliru. Coba bayangkan. Bilang kepada anak kita, nah Tuhan itu akan mengutuk kamu, mengazab kamu kalau kamu tidak baik sama Tuhan. Dan Tuhan itu akan sayang sama kamu kalau kamu baik sama Tuhan. Pernah ngajarin gitu? Secara tidak sadar kita sedang mengkonsepsi anak kita dan konsepsi Tuhan yang salah. Di mana letaknya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Kalau Tuhan seperti itu, yang punya sifat itu kan kita orang tuanya, betul? Kita baik sama orang kalau orang lain baik sama kita. Kita dendam habis pada orang kalau orang lain tidak baik sama kita. Yang punya sifat seperti itu kita kok. Sifat Tuhan dikatakan pada kita seperti itu. Tuhan tuh Maha Pengasih. Kamu mau baik sama Tuhan, Tuhan tetap cinta sama kamu. Kamu tidak baik sama Tuhan, Tuhan tetap cinta sama kamu. Karena Tuhan tuh maha. Tidak tersentuh oleh kotoran kamu. Pernah gak mengajarkan konsepsi Tuhan yang semacam itu? Tidak. Betul gak? Lebih suka menakut-nakuti anak. Awas nak. Ya. Nanti kalau kau melakukan ini, kau masuk neraka. Jadi agama itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Kalau gak surga, neraka. Oke. Baik, kita lihat dulu sekarang. Ada 4 tingkatan motivasi. Kita pahami. Ini 4 tingkatan motivasi. Yang pertama reward motivation, motivasi hadiah atau motivasi pahala. Melakukan sesuatu karena berharap ada hadiah, ada pahala. Ini tingkat motivasi yang paling rendah.
Yang kedua, punishment motivation, motivasi ancaman. Dia mau melakukan sesuatu karena takut ancaman. Pertanyaan saya, kata-kata wajib tadi dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa. Masuk nggak dua kategori motivasi yang rendah ini? Masuk nggak? Masuk apa tidak? Saya tidak menyalahkan kalau orang ditanya kenapa Anda sholat, jawabnya kewajiban, tidak menyalahkan. Cuman sayang kalau bertahun-tahun kita hidup di sini kok tidak belajar, itu saja. Naik atau kelasnya. Sekarang saya butuh sholat. Karena sholat bagi saya bukan sekedar menyehatkan nafas, menyehatkan jantung, mencerdaskan otak saya, tetapi secara spiritual sholat membawa kedamaian pada saya. Kan harusnya ada di level itu, harusnya. Sekali lagi, saya tidak menyalahkan kalau ada orang menjawab kenapa Anda sholat itu wajib. Tidak, tetapi sayang sekali kalau sudah umur puluhan tahun belajar agama, belajar sholat, levelnya masih di kesadaran itu. Kok tidak mau naik itu? Yuk sekarang lihat saya. Ada yang namanya need motivation. Motivasi kebutuhan. Yang paling tinggi adalah love motivation. Motivasi cinta atau senang. Saya kira kalau orang melakukan sesuatu di motivasi yang paling tinggi ini, apapun yang dilakukan pasti berkembang. Kita punya karyawan. Ada kita kerja. Takut kan? Takut kan? Ada kita kerja karena pengen dapat uang banyak kan? Begitu kita nggak ada, dia itu suka-suka dia. Coba bayangkan, kita saja punya perusahaan, punya karyawan level yang semacam ini. Melakukan pekerjaan karena kewajiban, dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa. Rugi nggak kira-kira? Hancur nggak perusahaan kita? Coba sekarang punya karyawan di level kesadaran need. Saya itu bekerja Pak, karena saya ingin menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Saya diberi keahlian ini oleh Allah. Saya percaya itu rencana Allah. Maka saya bekerja di perusahaan Bapak dengan peran ini. Karena saya percaya ini jalan terbaik bagi saya. Saya butuh untuk mengeksistensikan diri saya dengan pekerjaan ini. Saya ingin jadi orang yang berguna Pak dalam kehidupan. Keren gak kalau jawaban begitu? Keren gak kalau jawaban begitu? Maju gak perusahaan kita? Maju. Makanya di negara-negara yang beradab, kalau orang dites pekerjaan, dikasih tes psikologi, yang dites itu ini, kalau dia masih di level 1 dan 2, gak diterima. Tapi kalau udah masuk level 3, dia ingin eksistensi dirinya diakui. Dia ingin keahliannya diterima. Dia ingin menunjukkan dirinya, kalau dirinya itu, dia sudah butuh. Masuk level yang terakhir, cinta. Wah, sudah keren. Pertanyaan saya, yuk kita jawab sekarang. Betulkah kita melaksanakan ritual agama karena cinta kepada Allah? Silakan jawab sendiri-sendiri. Kalau belum terjawab yang itu, tanya lagi. Apakah saya melakukan ini karena saya butuh? Belum terjawab juga? Berarti kita masih ada di 2 level yang paling bawah ini. Padahal la ikraha fiddin. Kalau tidak ada paksaan, berarti melakukan sesuatunya senang, menyenangkan. Dan kenapa selama ini kita melakukan itu tidak menyenangkan? Karena kita lambat belajar rahasianya. Padahal di wudhu itu ada rahasianya. Di sholat itu ada rahasianya. Tempo hari yang ikut pelatihan sholat khusus, saya ajarkan wudhu aja. Udah nangis berwudhu. Baru saya ajarkan, coba ketika kamu sedang membasuh tangan itu, bicaralah kamu dengan tanganmu. Terima kasih tangan, sudah 60 tahun kamu menemani aku. Dengan kehadiranmu aku bisa makan, bisa masak, bisa berdandan. Bahkan ketika kancingku copot pun kau membantunya. Betapa peran jari-jari ini luar biasa. Pernah gak berbicara kepada jari-jari kita yang dibasuh ketika wudu? Pernahkah berbicara itu? Hampir tidak pernah. Cuci. Wudu, sudah. Hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Tidak ada kesadaran yang dibangun. Pada Nabi Muhammad mengajarkan itu. Ketika Nabi Muhammad mengambil air untuk hidungnya, beliau mengajarkan. Ini fikih. Apa yang diajarkan beliau? Masukkanlah bau surga ke dalam hidungku. Jauhkanlah bau neraka dari hidungku. Ketika beliau membasuh wajah, ya Allah, putihkan wajahku dengan cahayamu. Putihkan wajahku dengan cahayamu. Yang dimasukkan ke sini adalah air, tapi beliau meminta kepada Allah, putihkan wajahku dengan cahayamu. Maka di Quran dikatakan Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana.
Umatnya Nabi Muhammad itu penuh cinta kasih pada siapapun tanpa membeda-bedakan. Bekas ruku dan sujudnya nampak di wajahnya. Wajahnya menyenangkan, wajahnya penuh persahabatan, tidak curiga, penuh kebijaksanaan. Coba, orang lain pinjam uang sama kita, kemudian dia tidak bisa bayar, dia datang pada kita. Sebelum dia bicara, langsung kita bicara. Sudah, jangan dipikirkan. Sudah. Uang saya masih banyak, berkecukupan. Saya doakan kamu, semoga nanti ada rezekinya. Bahkan ketika dia tidak bisa bayar, sudah, jangan dipikirkan. Sudah, saya ikhlaskan. Nggak usah dipikirkan lagi. Kata-kata itu yang sebenarnya tarohum rukaan sujadan yabtaguna fadla minallahi. Bekas ruku dan sujud nampak di wajahnya. Bukan secara fisik. Maaf, bukan ini jadi hitam, bukan. Karena kalau ruku yang benar, sujud yang benar seperti yang diajarkan Nabi, harusnya ini tidak sampai berbekas. Harusnya. Coba kita nanti suatu saat kaji hadis-hadis tentang fikih. Bagaimana melakukan itu? Karena kita senang nggak peduli. Dan kita merasa kalau sudah begitu melakukan semuanya selesai. Yuk sekarang. Di mana motivasi kita melakukan semuanya? Kalau kita masih di level 1 dan 2 berarti bertentangan dengan la ikraha fiddin. Harusnya tidak ada paksaan dong dalam agama. Dan kenapa agama tidak menarik? Contoh sederhana. Ibu bapak. Kalau ibu bapak saya paksa memakan makanan yang tidak biasa ibu bapak makan. Saya paksa. Muntah nggak kira-kira? Muntah nggak? Muntah. Saya pernah membawa teman saya ke restoran Jepang. Begitu lihat sashimi itu yang mentah, lari dia. Karena otaknya itu yang namanya ikan harus matang. Kalau saya paksa dia makan sashimi itu muntah, lihat saja dia sudah nggak tega. Nanya sama saya, Bapak katanya makan itu? Iya. Cuman ini kesini aja pakai kecap. Udah ada wasabinya, antibakterinya. Nanti, wah, saya bisa muntah Pak. Ya udah, kamu cari warteg aja. Sekarang ini kita memaksakan sesuatu dilakukan oleh anak-anak kita tanpa dikasih knowledge. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kamu harus sholat, kamu harus ini. Kita sendiri tidak punya knowledge-nya. Maaf. Saya pernah didatangi banyak orang tua yang datang pada saya mengeluhkan anaknya tidak sholat. Ayah, anak saya sudah mahasiswa, tapi sampai sekarang belum sholat. Ibu, alhamdulillah saya sholat. Gimana sholatnya ibu? Sudah merasakan nikmatnya sholat? Mulai. Siapa yang kau ingat ketika sholat? Mulai. Saya bilang, kamu aja sholat, cuman karena udah tua. Dulu juga kamu seusia anakku gak sholat juga kan? Loh kok ayah tahu? Tahu dari wajahnya. Diam akhirnya. Terus gimana caranya? Perbaiki dirimu. Perbaiki sholatmu. Sampai mewujud sholatmu menjadi akhlakmu. Dan setelah mewujud menjadi akhlakmu. Perhatikan. Anak-anak cucumu akan mengikuti sholatmu nanti. Kenapa? Ibu saya gak pernah marah di rumah. Karena sholatnya rajin. Coba, sholat rajin, marahnya rajin. Siapa yang mau sholat? Ngikutin kalian. Ini saya bicara fakta. Oke. Sampai sini ngerti? Kita mau di tingkatan mana? Melakukan sesuatu. Mau di tingkatan cinta? Yuk. Kalau di tingkatan cinta, kelembutan, kasih sayang, buang semua. Kata-kata kasar, suruhan, paksaan. Makanya di Quran dikatakan yu'til hikmata mayyasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsir wa may yazakkaru ila ulil albab. Orang yang tingkatannya sudah ulil albab tadi, apapun perintah dia sudah bukan kata-kata, tapi bil hikmah. Semua dengan keteladanan. Makanya kalau kamu ingin merubah situasi, rubah dirimu. Kalau kamu merubah dirimu, situasi akan berubah. Ingin merubah pasangan hidupmu, rubah dirimu. Jangan merubah dia. Rubah dirimu. Introspeksi ke dalam. Saya percaya kalau kamu berubah, pasangan hidupmu juga akan berubah. Jangan terus keluar menyerang orang lain. Memaksa orang lain harus seperti yang kita mau. Jangan, stop itu. Berubah dirimu. Pasanganmu akan berubah. Berubah dirimu. Anak cucumu akan berubah. Coba bayangkan. Habis sholat marah-marah. Habis sholat marah-marah. Nyubit lagi. Gimana anak mau sholat? Masih pakai mukena lagi nyubitnya. Coba. Maaf ya. Nah, ini pemahaman la ikraha fiddin yang selama ini tidak kita bedah. Sehingga banyak yang baik. Sekarang saya bicara data dulu. Ini data saya ambil dari Pew Research Center. Tahun 2015 ada 317 juta umat muslim. Ya.
setara dengan 93% penduduk yang tinggal di Jazirah Arab. Tahun 2015 itu di Jazirah Arab ada 317 juta muslim. Jelas agamanya Islam. Setara dengan 93% penduduk Arab. Jadi di Jazirah Arab itu yang muslim 93%. Berarti yang non muslim 7%. Mohon izin, saya menggunakan bahasa muslim non muslim. Ini untuk komunikasi saja, bukan untuk diskriminasi. Karena bagi saya muslim dan non muslim bukan berdasarkan agama. Bagi saya muslim dan non muslim berdasarkan akhlak. Bagi saya apapun agama dia, kalau akhlaknya sudah bagus, berserah diri kepada Allah, menyenangkan, mendamaikan, bagi saya sih secara hakikat itu sudah muslim bagi saya. Karena agama kan lagi ujung-ujungnya kan akhlak. Oke. Tahun 2019 masyarakat yang beragama muslim menurun. Ini data survei dari BBC. Masyarakat ateis semula 8%, 2013, 2019 yang ateis sudah meningkat menjadi 13%. Ini di Jazirah Arab. Ini data bagus, bukan di tempat lain. Di Jazirah Arab. Jadi naik 5% dalam kurun waktu 2013 sampai 2019. Ini hasil dari jurnal saya mengambil. Jadi dapat dipercaya. Oke, naik ateis. Nanti yang mengejutkan dari riset ini, apa penyebab mereka mengambil pilihan itu. Saya pernah bertemu dengan anak-anak muda di Bandung yang memilih untuk tidak terlalu membicarakan agama. Ternyata mereka tuh bukan tidak beragama, cuman tidak puas saja terhadap lembaga agama. Dan ujungnya mereka itu akhlaknya bagus. Bahkan ada yang bekerja, hasil kerjanya itu dia sumbangkan untuk menolong orang-orang yang tidak mampu. Jadi sebetulnya secara kasar saya ingin bilang, manusia itu tidak pernah bisa ateis. Tidak akan pernah bisa. Karena saya sudah bertemu dengan orang-orang yang menyatakan dirinya ateis, ketemu saya, tidak akan bisa. Terus saya ajarkan kesadaran sampai mengakui, oh Tuhan bersama saya. Terserah kamu menyebut apa, mau menyembah dengan cara apa, yang jelas kamu tidak akan bisa berpisah dari dia. Itu ada caranya. Jadi sebetulnya pengakuan itu hanya ketidakpuasan menurut saya. Ini yang harus kita pelajari. Oke. Riset dari Iranians Attitude Towards Religion tahun 2020, 47% dari 40.000 responden itu di daerah Jazirah Arab. 47% dari 40.000 responden. Berarti berapa? 47% kali 40. Ya sekitar 40.000 berarti kan sekitar 16.000 ya. Ya 17.000 lah. Dia mengaku sudah ateis. Ini data ya. Kemudian di Turki nih, 99% masyarakat Turki itu beragama muslim. Mengalami peningkatan jumlah ateis dalam 10 tahun terakhir. Ini laporan dari survei Konda 2019 menyatakan bahwa 51% masyarakat Turki mengaku menganut Islam dari keturunan, dan mereka yang rata-rata menganut Islam dari keturunan itu yang kemudian menjadi ateis. Karena yang menganut Islam dari keturunan mungkin diprediksi ya, dia kan menjalankan saja tanpa ada knowledge. Mohon maaf. Seperti saya kan menganut Islam dari keturunan, sehingga hampir tidak pernah mempertanyakan apa saya yang dijalankan bapak saya ngikut aja. Walaupun bapak saya ditanya oleh saya juga tidak mengerti. Tapi karena bapak saya tidak mengerti, ya saya mencari. Dan ternyata luar biasa, agama itu akal. Dan tidak ada agamanya bagi yang tidak berakal. Semua itu rasional, scientific. Bisa dijelaskan. Bahkan di Quran dikatakan, ya, wa yas'alunaka 'anir ruh, qul ar-ruh min amri rabbi, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jika ada yang bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Tuhanku. Kalau ruh urusan Tuhan bukan berarti Tuhan melarang kita untuk tahu ruh. Awas, hati-hati. Karena ruh urusan Tuhan, kalau kita urusan ruh, ya sudah komunikasinya dengan Tuhan, jangan dengan yang lain. Makanya fas'alu wa yas'alunaka 'anir ruh, qul ar-ruh min amri rabbi, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidak ada yang diberi ilmu kecuali sedikit. Cari orang yang dapat ilmu sedikit itu. Cari itu. Itulah yang ulul albab tadi. Sudah jadi ahli ingat dia. Kalau dia sudah jadi ahli ingat, berarti dia sudah sampai kepada Allah. Ditanya tentang ruh, pasti dia bisa jawab. Itu batasan-batasan. Karena selama ini kan kita kadang-kadang bertanya pada orang, yang penting bajunya sudah meyakinkan. Baju itu gampang, 150%, 150.000 ke pasar baru. Wow. Jadi wali murid maksud saya. Jurnal yang berjudul Man Without God. Itu jurnalnya itu The Rise of Atheism, Saudi Arabia, yang ditulis oleh Hannah Wallace.
Di jurnal ini dikatakan, mengapa mereka memilih ateis? Ternyata sikap politik pemerintah yang memanfaatkan agama. Mereka tidak mau dipolitisasi. Mereka kecewa dengan kode hukum yang ketat, dengan pandangan kaku dari para ulama. Ini hasil riset. Jadi pandangan kaku tentang agama yang dikemukakan oleh para ulama, itu yang membuat mereka memilih untuk ateis. Nah, pandangan kaku, rigid. Sehingga agama itu yang harusnya membebaskan, malah agama itu justru mengekang. Awas ya, kata membebaskan yang dipahami sebagai liberalisme, bukan. Jadi harusnya agama itu yang membuat senang, kan gitu, bukan membuat takut. Jadi kalau habis ngaji dengan saya wajahnya berubah, ya jadi penuh adrenalin gitu, ketakutan, berarti ada yang salah. Saya ngajarin agama. Harusnya agama itu banyak kesenangan, banyak dopamin, banyak oksitosin, banyak serotonin, banyak endorfin. Kenapa? Karena agama itu ternyata menyenangkan. Nah, kalian belum sampai di situ. Masih harus dibongkar itu, karena di alam bawah sadarnya terlalu banyak paradigma yang membuat agama jadi ruwet. Hidupnya jadi ruwet. Padahal fikih aja banyak ruhsohnya kan? Betul nggak? Kalau kamu tidak bisa sholat duhur karena sedang perjalanan 4 rakaat, sudah 2 aja. Kalau kamu tidak bisa, ya sudah asarnya tarik ke duhur 2-2. Itu agama tuh begitu luar biasa. Ruhsohnya banyak. Jadi kadang-kadang menjadi berat karena kita tidak punya knowledge. Jadi aja terbebani gitu. Ya. Nah, beban-beban itu akan menimbulkan rasa bersalah. Rasa bersalah itu yang akan membuat kita merasa tertekan ketika menjalankan agama. Oleh karena itu, gimana caranya supaya agama itu menarik? Mulai dari kita. Saya kalau menjelaskan agama itu ya ke anak-anak muda terutama, yang kritis terutama, saya jawab, akhirnya mereka itu seneng. Karena apa? Keperluan otaknya itu terpenuhi. Coba ketika tanya, Pak, Bu, kan yang kentut kan pantat, yang dibasuh wajah. Tolong jelaskan. Udah, jangan banyak tanya. Di situ akan ada pemaksaan kan? Karena dia tidak punya knowledge-nya. Pernah nggak ditanya begitu? Untung aja nggak pernah ditanya. Kalau saya ditanya sama anak-anak, ya bersyukur tuh nggak ditanya ya. Bersyukur. Justru kalau tidak pernah ditanya begitu, jangan-jangan anak kita sudah mati pikirannya. Baik, ya kita lihat ayat ini. Sekarang masuk ke ayat ini dulu. La ikraha fiddin. Apa? Tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa tidak ada paksaan? Ini ada ayat selanjutnya, perhatikan. Supaya jangan salah tafsir. Ya. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas mana jalan yang benar, mana jalan yang sesat. Rusdu itu sebenarnya bukan benar. Rusdu itu artinya cerdas. Mana jalan yang cerdas, mana jalan yang tidak cerdas. Harusnya begitu terjemahannya. Tetapi saya ngikutin terjemahan yang ada nggak apa-apa. Ya, sebetulnya rusdu itu sudah jadi rasyid, mursyid. Gitu. Orang yang cerdas disebutnya mursyid. Gitu. Makanya ada nama istilah guru mursyid. Ya, guru itu dari bahasa Sanskerta, gu dan ru. Gu itu artinya gelap, ru itu cahaya. Jadi guru orang yang bisa membebaskan kegelapan kita sehingga kita menemukan cahaya. Makanya orang yang semacam itu sering disebut mursyid karena orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu cirinya apa? Tidak pernah takut tersaingi oleh muridnya. Tidak pernah. Tidak pernah melekat juga pada muridnya. Saya punya banyak guru sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi sudah tidak ada lagi ketakutan kehilangan murid, apalagi merasa bangga ketemu muridnya banyak. Enggak, udah selesai kok. Kenapa? Kamu mau belajar untuk kamu. Kamu tidak belajar juga buat kamu. Tuh, orang yang sudah selesai begitu. Sama seperti Allah. Kamu mau seperti apa? Ya terserah kamu. Tapi belajar menanggung resiko adalah semua pilihanmu. Begitu cara Allah mendidik kita. Dan Allah tidak pernah memaksa. Silahkan, kamu mau apa? Tetapi di setiap pilihan kamu ada resiko yang harus kamu tanggung. Di situ aku ngasih pelajaran pada kamu. Itu cara Allah mengajarkan kita. Makanya alam semesta diciptakan dengan hukum sebab akibat. Keren. Baik, kita jelaskan. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Karena apa? Tidak ada paksaan dalam agama bagi siapa? Bagi yang sudah jelas. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Mana yang terang, mana yang gelap. Nah sekarang ini siapapun yang menjalankan agama dalam kegelapan, dia tidak bisa membedakan mana yang terang, mana yang gelap, mana yang palsu, mana yang asli. Betul? Mana yang debu, mana yang mutiara. Nih nanti ya, kalau sudah tumbuh furqan pada diri kita, furqan nih, furqan. Nah ini belum tumbuh, nanti saya ajarkan.
Kalau sudah tumbuh furqan dalam diri kita tuh dengarkan kajian, kita tahu ini mutiara atau debu, ini bohong atau bullshit. Dua-duanya sama ya. Ini hanjalan, ini kenyataan, kita bisa tahu. Bisa tahu. Kalau furqannya sudah tumbuh. Nah sekarang ini furqannya belum tumbuh. Jadi pisau yang bisa membedah, men-slice secara jernih itu belum tumbuh. Nah sehingga ketika kita belum tumbuh sampai di titik ini, apapun yang kita lakukan semua dalam keterpaksaan. Jadi lahirnya tadi dilaksanakan dapat pahala, dan dapat siksa. Betul? Coba sederhana ya. Masih ada nggak orang yang mengeluarkan zakat terpaksa? Masih ada? Masih banyak. Terlalu sopan tadi pertanyaan saya. Tapi orang yang sadar coba, ya Allah semua yang ada dalamku adalah pemberianmu. Kalau aku memberi kepada orang, sesungguhnya aku tidak berbuat baik pada siapapun, karena aku berbuat baik pada diriku sendiri. Semua pemberianku adalah untukku dan kembali padaku, bahkan berkahnya untukku. Aku berterima kasih pada orang-orang yang mau aku beri, karena dengan mereka aku bisa berbuat baik. Bukan memaksa orang lain berterima kasih pada dia yang memberi, tapi dia berterima kasih pada orang-orang yang mau diberi. Orang yang seperti ini memberi, sudah tidak keterpaksaan lagi. Zakatnya bukan 2,5%, 50% zakatnya. Lucu ya, pengen bahagia, tetapi terus menumpuk-numpuk harta. Setelah ditumpuk-tumpuk itu harta ditinggalkan. Padahal bahagia itu kan membahagiakan orang. Bahagia itu bukan mengumpulkan, bahagia itu membagikan. Terus kapan kamu membagikan itu? Lucu. Makanya saya suka aneh lihat orang itu ingin bahagia tetapi tidak dilakukan. Padahal bahagia itu melihat orang lain bahagia. Ketika orang yang dibahagiakan oleh pemberian kita bahagia. Di situ bahagia itu melepaskan, bukan mengumpulkan. Tidak tahu knowledge-nya, tidak tahu ilmunya. Akibatnya apa? Itu ada yang nagih ke rumah zakat, aduh, diumpat-umpat hartanya. Harta saya cuma segini, Pak Ustadz. Diumpat-umpat. Padahal kita sedang membohongi diri kita sendiri. Katanya pengen bahagia. Gitu apa tidak? Iya, ngaku. Ya. Nah, lihat ayat selanjutnya. Famay yakfur bitagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisamalah. Karena itu barang siapa yang tertutup kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali Allah yang kuat. Siapa yang akan bisa menjalankan agama tanpa paksaan? Hanya satu. Sudah tertutup pada tagut dan sudah beriman sungguh-sungguh kepada Allah. Kalau dia sudah ketemu talinya yang kuat, maka apapun yang dilakukan bukan lagi keterpaksaan. Jadi kenapa kita merasa terpaksa menjalankan agama selama ini? Karena kita masih tertutup kepada Allah. Justru terbuka pada tagut. Harusnya tertutup pada tagut, terbuka pada Allah. Tahu tagut? Sudah dijelaskan minggu yang lalu. Tagut itu adalah pikiran gelap kita. Sering disebut setan, sering disebut iblis. Itu tagut. Tagut itulah pikiran gelap kita. Ketika pikiran kita belum tercahaya oleh cahaya ilahi, karena kita masih tertutup dari cahaya Allah, masih tertutup, tercover, maka itulah tagut. Maka kita dikendalikan oleh pikiran kita sendiri. Jadi sudah ketemu nggak solusinya sekarang? Gimana caranya saya menjalankan agama tanpa keterpaksaan? Satu, ikuti cara beragama para leluhur kita. Makanya Nabi Muhammad mengatakan awaludin ma'rifatullahi ta'ala wa rasul. Awalnya agama kenali dulu Allahmu. Kalau kamu udah kenal Allah, maka kamu cara beragamanya itu menjadi penuh dengan sukacita. Ada rasa. Sholat ada rasa, saum ada rasa, Idul Fitri ada rasa, iman ada rasa, Islam itu ada rasa. Saya tidak bisa cerita rasanya bagaimana. Saya cuma ingin menyampaikan pada kalian semua, itu semua ada rasanya. Dan rasakan itu, kalau sudah merasakan itu, seperti kita merasakan makanan yang enak, maka kita merindukannya. Merindukannya. Ulangi. Jadi bagi siapa tidak ada paksaan dalam agama? Bagi orang yang sudah terbuka mata kolbunya kepada Allah. Tertutup dia dari tagut, maka dia sudah cerdas. Dia sudah bisa memilah mana sampah, mana mutiara. Itulah ayat ini dipungkas dengan wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi judul kita hari ini diambil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin.
Nanti ketika kita menjalankan ini, apapun ritual yang kita lakukan, sudah lagi bukan karena kewajiban, tapi karena kecintaan. Wah, di level itu sudah. Kita tuh bisa bercinta setiap saat dengan kekasih kita. Itu yang akan membangun kesadaran baru. Tapi kalau kita menjalankan ritual terus, hanya rutinitas tanpa kepuasan, ya sudah, kita lelah saja. Ya, giliran marah-marah, giliran tersinggung-tersinggung, seperti kebanyakan orang. Ya, oke, baik. Ini fakta ini sudah saya sampaikan tadi. Sekarang saya mau bicara dulu, kita kembali ke judul. Apa judulnya tadi? Tidak ada paksaan dalam agama. Yuk kita bedah dulu. Apa arti kata paksa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata paksa mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. Sebetulnya kan gak mau, cuman karena diharuskan lalu terpaksa mengerjakannya. Gitu? Kalau kita terus melakukan sesuatu yang kita tidak mau cuman terpaksa, kira-kira ada hasilnya gak? Kira-kira akan sampai gak pada motivasi cinta? Enggak. Akan di situ-situ saja kesadaran kita. Betul? Itu yang membuat kita selama ini, mohon maaf ya, beragama tetapi tidak meningkatkan kesadaran. Kesadaran kita gitu-gitu aja. Sederhana aja. Orang yang sadar kan bersih itu enak. Makanya ketika ada yang kotor dia tidak pernah teriak. Siapa sih yang buang sampah? Gak pernah. Ambil aja sampahnya, masukkan ke tong sampah. Karena teriak itu gak ada artinya. Tidak akan membuat sampah bisa pindah. Makanya kalau saya pulang ke rumah ada saksinya istri saya di belakang. Saya kalau WC kotor saya gak pernah teriak. Ini bekas siapa sih? Bau sekali, gak pernah. Saya ambil sabun, ambil sikat, saya gosok. Dan saya tidak pernah bisa mulai mandi kalau WC kotor. Kalau kamar mandi kotor, saya sikat aja, batu-batunya, dindingnya udah bersih semua, baru mandi itu enak. Itu kebutuhan saya, karena saya cinta kepada bersih. Gitu. Piring berantakan di dapur, aduh siapa sih yang bekas makan ini? Teriak-teriak itu tidak akan membuat piring jadi bersih. Yang membuat piring jadi bersih ya dicuci, cuci aja, diam-diam aja cuci. Gitu. Ini ada istri saya di belakang, saya baju kalau saya kusut gitu. Saya nyetrika sendiri. Kecuali istri saya mau membantu. Dan saya nggak pernah nyuruh, tolong dong setrika, enggak. Saya kadang-kadang ke atas ke tempat sering nyetrika sendiri. Tapi kalau istri saya ngejar ke atas karena ingin berbuat baik untuk dirinya sendiri, ya saya hargai. Ya udah saya serahkan. Kan kita ini punya tangan, daripada kita nyuruh-nyuruh terus kan lebih bagus kita mengerjakannya. Itu yang dikatakan keteladanan menurut saya. Berhenti menyuruh. Lakukan oleh kita. Dan semua orang akan ikut kita. Saya turun ke tempat ikan aja, kolam ikan, enggak masalah kok. Bersih-bersih, kita seneng. Dan melakukannya seneng. Oke, jadi paksa itu mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. Contoh kan ada kawin paksa, kerja paksa, bongkar paksa, kan ada tuh. Sudah diputuskan oleh pengadilan gak mau pindah, bongkar paksa. Ya kan? Disuruh kerja gak mau, ya sudah kerja paksa. Dulu kan ada namanya Rodi, zaman penjajahan. Betul gak? Nah kalau paksa itu kan ada konotasi dengan penjajahan kan gitu. Dan agama itu tidak menjajah kita sebetulnya. Karena apapun yang kita lakukan untuk diri kita kok. Nah kita akan terpaksa kalau kita melakukannya buat orang. Coba pencitraan terus. Kenapa Anda sholat? Malu sama tetangga. Nanti tetangga bilang saya gak sholat. Padahal terpaksa kan? Yang kayak gitu tidak ada hasilnya. Beda kalau untuk diri sendiri. Gitu. Bahkan sebetulnya untuk Allah pun tidak. Agama itu buat kamu kata Allah. Laqad ja'akum basyairum min rabbikum. Waman absara falinafsi, waman amiya fa'alaiha. Telah datang kepadamu basyirah, penglihatan kolbu, dalam diri kalian tuh ada semuanya. Siapa yang bisa menggunakan penglihatan itu? Keuntungan buat kamu, bukan buat Allah. Dan siapa yang tidak menggunakannya, kerugian juga buat kamu, bukan buat Allah. Coba mulai berfokus pada diri kita sendiri. Oh ternyata buat saya semua ya. Memberi itu ternyata buat saya, bukan buat siapapun. Itu latihan membebaskan diri dari melakukan sesuatu karena terpaksa. Oke, jadi paksa berhubungan dengan kekerasan, bukan? Paksa itu berhubungan dengan kekerasan. Makanya memerintah dengan paksa, itu kan diktator. Berarti tidak ada kemerdekaan. Jadi jangan sampai kita belajar agama, lalu seakan-akan agama itu yang merampas kemerdekaan kita. Padahal agama itu justru untuk membebaskan.
Jika kamu sudah menemukan kebenaran, maka kebenaran akan membebaskan kamu. Kenapa Bung Karno memproklamirkan Indonesia 17 Agustus sama dengan rakaat sholat kita 17? Nanti kalau suatu saat belajar ilmu khusus dengan saya ajarkan. Kenapa sholat 17 rakaat? Dan kenapa Bung Karno memilih kemerdekaan bulan Ramadan, hari Jumat 17 Ramadan, 17 Agustus, sama dengan 17 rakaat sholat. Dan kenapa Bung Karno mengambil lambang negara burung Garuda? Apa kaitannya dengan burung burok yang dipakai Rasul? Apa kaitannya dengan manuk dadali yang sering dibicarakan leluhur kita di tanah Pariangan? Apa hubungannya dengan burung hudhud yang diceritakan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Musa? Dan ternyata di Quran ada ayat yang mengatakan, jika kamu ingin membebaskan ketertutupan mata kalbumu, maka kamu harus belajar terbang. Kalau belajar terbang, emang manusia punya sayap? Punya. Baca Quran surat Al-Imran ayat 49. Manusia itu punya sayap. Bisa menembus sempadan langit dan bumi. Kalau burung, cuma bisa terbang dari pohon ke pohon. Manusia punya sayap. Nah, tadi pagi ada Bagus yang baru di BMK beberapa minggu yang lalu. Kemudian dia sedang merasakan, sekarang ini ayah guru, katanya saya seperti sedang masuk ke pompong. Keren. Tapi saya bilang sama dia, jangan kelamaan di kepompong. Nanti keasikan sendiri di kepompong. Karena tugasmu bukan sampai di kepompong. Makanya saya bilang, dulu sebelum kamu tahu jati dirimu, hidupmu seperti apa? Seperti ulat, menjijikan, merangkak. Begitu ingin mengubah diri, oh ternyata saya selama ini begini-begini aja ya. Udah saya melakukan transformasi diri. Masuk ke dalam kepompong, kemudian keluar. Jadilah kupu-kupu yang indah. Asalnya merangkak jadi terbang. Asalnya dijauhi orang, sekarang anak kecil pun menjadi senang. Ih, kupu-kupu. Makanya hampir tidak ada lagu ulat-ulat yang lucu. Karena lagu yang sudah dikarang cuman kupu-kupu yang lucu. Ada gak ulat-ulat yang lucu? Gak ada lucunya ulat. Tahu gak? Iya, bulunya seperti itu. Sedikit saja kena kulit kita merang. Betul? Gatal-gatal. Cara jalannya aja mengerikan. Tapi dia bertransformasi diri. Puasa. Masuk ke dalam kepompong. Bahkan ada cerita bagus dari seorang peneliti. Ketika dia sudah jadi kupu-kupu dalam kepompong. Digunting saja kepompongnya. Kupu-kupu itu jatuh. Tidak bisa terbang. Ternyata saat dia itu merangkak dari dalam keluar dari kepompongnya. Biarkan secara alami. Karena saat dia itu merangkak berusaha untuk keluar dari kepompongnya dengan cara alami, ternyata kadar air di dalam sayapnya itu berkurang dengan cara seperti itu, terbakar dan dia keluar dengan indahnya. Lahirlah lagu kupu-kupu yang lucu. Nih para ulat, kapan mau jadi kupu-kupu yang lucu? Kalau hari ini hidup kita masih merangkak dalam keterpaksaan, yuk kita sekarang transformasi diri menjadi kupu-kupu yang lucu. Orang lain kalau kita sudah lucu kan, orang lain kan ketemu kita nggak serem lagi, betul nggak? Ibu ini sekarang percaya, wajahnya keren. Dulu pinjam uang telat sejam aja marahnya kayak apa, sekarang ikhlas, luar biasa. Udah jadi kupu-kupu. Karena saya bilang sama peserta BMK yang kemarin, ya betul, kamu sekarang sedang ada di kepompong. Tapi jangan terlalu lama. Tugas kita adalah memayu hayuning bawono. Ikut berkontribusi membangun dunia yang sudah cantik ini supaya tambah cantik. Itulah sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi manusia yang lain. Jadi soleh itu titik akhirnya adalah berguna bagi manusia lain. Bukan sholat. Sholat instrumennya. Nah selama ini kan kita mengartikan soleh itu sholat. Betul nggak? Iya. Padahal sholat itu instrumen. Ketika kita memperbaiki dunia ini, kita tidak melakukan perbuatan keji, melakukan perbuatan munkar, tidak korupsi, tidak mengambil hak orang, itu baru benar. Nah itu soleh. Baru sholat belum kelihatan, karena setiap orang sedang sholat kan baik. Coba ibu kalau lagi sholat, baik, seperti sabar, betul nggak? Seperti orang baik, seperti suci, seperti, betul nggak? Kelihatan kamu tuh setelah buka mukena. Betul apa tidak? Iya. Kelihatan orang tuh di jalan, itu kelihatan di rumah, ketika dapat sesuatu yang berbeda dengan keinginannya, di situ kelihatan aslinya kamu itu. Betul apa tidak? Nah itu. Nah,
Pada ngaku ya, bagus. Nah, kata turunan dari paksa, ini saya coba lihat. Ada keterpaksaan, perihal terpaksa. Ada memaksa, memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa. Hati-hati, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, nggak boleh dipaksa. Anak kita tuh dikasih pengertian, kelembutan, supaya mereka mau melakukan itu. Jangan dipandang mereka seperti robot yang harus melakukan sesuatu sesuai dengan yang orang tua mau. Tidak ada artinya ibu bapak, tidak ada artinya. Paksa anak kita sholat, paling juga hanya sholat di depan kita, di belakang kita belum tentu. Puas? Puas? Hati-hati, kita sedang mengajarkan anak kita jadi munafik. Yuk perbaiki sholat kita sampai ketemu rasanya, ajak nanti anak kita sholat di dimensi itu. Saya kira anak kita melakukan itu tidak terpaksa lagi. Ada yang namanya memaksakan. Ini namanya berbuat melebihi batas kenyataan yang sebenarnya. Kan kita sering bicara, kalau sudah capek mah tuh jangan memaksakan diri. Ada namanya paksaan. Paksaan itu hasil memaksa. Gak mungkin Allah melakukan paksaan, makanya tidak ada paksaan dalam agama, karena paksaan itu hasil memaksa. Allah tuh tidak pernah memaksa kita. Kenapa selama ini merasa terpaksa? Karena kita selama ini tidak diajarkan tujuannya, tidak diajarkan rahasianya, tidak dibukakan apa di balik itu semua, lalu kita melakukan sesuatu hanya sebatas rutinitas, jadilah kita merasa terpaksa. Ada yang namanya pemaksaan, proses, cara, itu perbuatan yang memaksa. Ada yang namanya terpaksa, perbuatan di luar kemauan sendiri karena desakan atau tekanan. Semua karena desakan dan tekanan pasti terpaksa. Yuk sekarang tanya pada diri sendiri, apakah saya menjalankan agama terpaksa? Silakan dijawab. Kalau masih terpaksa sampai hari ini, ada yang gak beres. Oke, kita lanjut ya. Ada yang memaksa dan ada yang dipaksa. Kalau paksaan itu kan ada dua pihak. Ayo, ada yang memaksa, ada yang dipaksa. Pertanyaan saya, siapa yang memaksa kita untuk beragama? Allah? Allah? Bukankah Allah mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama? Karena kalau ada paksaan ada dua pihak, ada yang memaksa, ada yang dipaksa. Betul nggak? Kalau Allah yang memaksa, Allah melawan firman-Nya sendiri. Karena beliau mengatakan tidak ada paksaan dalam agama. Kalau gitu siapa yang dipaksa? Kita? Sekarang pahami, yang memaksa dengan yang dipaksa itu tidak ada. Kalau kita memulai dari ayat yang tadi, Al-Baqarah 256. Bukalah mata kalbu kita. Sadari kehadirannya dalam diri kita. Kenali dia. Kalau sudah kenal, ujungnya kita akan cinta. Kalau sudah cinta, ujungnya kita akan melakukan apapun untuk yang dicintainya tanpa merasa terpaksa. Clear? Clear? Jelas? Gitu. Stop bicara kewajiban. Karena kewajiban itu di dalamnya ada dua unsur motivasi yang rendah. Mulai sekarang menumbuhkan need. Syukur-syukur kalau sampai pada love. Anda dari Surabaya? Pernah dengar orang Surabaya mengatakan witing tresno jalaran soko kulino. Tresno, cinta, itu muncul karena apa? Karena sering kulino. Tahu? Karena sering ketemu. Karena sering ketemu kan jadi kenal. Karena kenal cinta. Kalau cinta melakukan apapun untuk yang dicintai, no paksaan. Inilah pengertian la ikraha fiddin yang selama ini tidak pernah dibedah. Padahal dalilnya sudah dikatakan leluhur kita di tanah Jawa. Witing tresno jalaran soko kulino. Dalam riset teori motivasi, motivasi yang paling tinggi adalah love motivation. Motivasi cinta. Sekarang gimana caranya apapun yang kita lakukan atas nama cinta. Jelas, cinta jauh dari kata paksaan. Tuh, coba kawin paksa, bisa? Bisakah kita mencintai orang yang tidak kita kenal? Kan ada tuh orang tuanya ingin anaknya dijodohkan oleh orang tuanya, betul? Walaupun anaknya tidak kenal, pokoknya kamu harus kawin sama si A. Begitu ada paksaan, di situ sudah ada pengkhianatan pada anaknya sendiri. Apa yang terjadi? Anak akan melakukan sesuatu
bukan karena keinginannya. Menyiksa itu? Ayo, berhenti menyiksa diri. Walaupun bahasanya agama. Karena agama itu bagi saya menyenangkan. Saya dulu begitu baca hadis Nabi ya, ada 17 hadis Nabi. Kata-katanya begini dalam hadis itu. Ma'rifat adalah modalku, akal pikiran sumber agamaku, zikir adalah kawan dekatku, jihad adalah perangaiku, sabar adalah taman dekatku. Terus gitu, sampai puncaknya yang 17 itu adalah sholat adalah hiburanku. Wah, saya cari itu. Saya ketemu bukunya, judul bukunya Sejarah Muhammad, yang menulis namanya Haikal. Di situ saya buka, oh ternyata disitulah ketemu 17 hadis itu, ternyata bukan hadis satu itu hadis yang kemudian dikompilasi. Saya urut itu, dari ma'rifat adalah modalku, akal pikiran sumber agamaku, satu-satu. Ternyata akal pikiran kita ini menjadi bersinar dan cerdas kalau sudah diterangi oleh cahaya ma'rifat. Ternyata hadis itu berstruktur, sampai puncaknya adalah sholat adalah hiburanku. Makanya saya berani ngasih pelatihan sholat khusyuk. Kenapa? Saya sudah merasakan kalau sholat itu luar biasa, penuh sukacita. Bagaimana tidak penuh sukacita bersama dia? Ternyata sholat itu bukan menyembah Tuhan, tapi sholat itu menyatu, merasakan kehadirannya, memanunggal bersama dia. Kalau menyembah, yang disembah dengan yang menyembahkan berarti ada jarak. Betul? Betul? Harusnya tidak ada jarak. Harusnya nggak ada jarak. Gimana caranya supaya tidak berjarak? Melebur, menyatu. Itulah pengertian sholat dalam tingkatan hakikat. Nah, sholat yang syariat juga penting, karena di dalam sholat syariat banyak sekali simbol-simbol yang bisa kita baca. Makanya Nabi Muhammad mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Sudah ketangkap kira-kira judul ini? Sudah bisa memahami la ikraha fiddin? Sudah? Sudah? Oke. Baik. Bagaimana metode beragamanya para nabi? Nabi Muhammad mengatakan, awalnya agama adalah ma'rifatullah. Mari kita ikuti metodenya para leluhur kita. Kita mengawali agama dengan syariat dulu. Padahal kata Nabi, awalnya agama adalah ma'rifat. Ma'rifat itu bukan tingkatan tertinggi, awalnya agama. Justru puncaknya agama itu syariat. Tanpa keterpaksaan. Jadi puncaknya agama adalah syariat. Nah, oleh karena itu di dalam Quran dikatakan yang dapat nikmat itu kan cuma 4. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Jadi kalau begitu iman ada rasanya? Ada harusnya. Islam ada rasanya? Ada. Nah, kita sering mengatakan nikmat iman, nikmat Islam. Nah, nikmat iman, nikmat Islam itu adalah nikmat terbesar yang Allah berikan pada kita. Dan nikmat yang paling besar adalah menyatu, melebur, merasakan kehadirannya di setiap ruang dan waktu bersama dia. Kalau sudah sampai di titik itu, kesadaran kita sudah di situ, subhanallah. Saya berani mengatakan hidup itu luar biasa, penuh berkah. Makanya siapa yang sudah menemukan keindahan di dalam, apapun yang di luar menjadi indah. Dan siapa yang menemukan kemuliaan di dalam, apapun yang di luar menjadi mulia. Dan siapa yang sudah menemukan kesucian di dalam, semua yang di luar pun suci. Jadi kebalikan dari terpaksa apa? Ikhlas. Ulangi, kebalikan dari terpaksa apa? Ikhlas. Jadi kalau terpaksa berarti tidak ikhlas. Jadi jangan mengatakan ikhlas di kata-kata kalau kita masih terpaksa. Dan syarat untuk tidak terpaksa, kita harus sampai di level cinta tadi. Witing tresno jalaran soko kulino. Kalau sudah cinta, apapun untuk yang dicintai, rela berkorban, bukan? Masih ingat dulu kan? Masih pacaran? Betul? Iya. Lewat kuburan aja indah. Itulah, karena cinta itu membuat semuanya jadi indah. Kita ini sekarang ketiadaan cinta, jadi semuanya menjadi tidak indah, terpaksa jadinya. Itu yang membuat kesadaran kita tidak berubah. Yuk kita baca ayat ini. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Hunafa'u wa yuqimus shalah wa yutuz zakah zalika dinul qayyim. Padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan ikhlas dalam beragama. Nah, mukhlisina lahuddin.
Ini jelas ya, jelas sekali. Ayo baca. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas dalam beragama. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahudin. Nah, kita sering nanya ke sana kemarin, gimana caranya Pak supaya saya bisa menyembah Allah dengan ikhlas? Jawabannya sudah ada sekarang? Temui dia. Sampai kita bisa mencintai dia. Menyembahnya pasti dengan ikhlas. Nah, dalam ikhlas itulah sebetulnya ada cinta. Masuk akal? Baru hunafa, penuh kelembutan, kerendahan hati. Wa yuqimus shalah, bisa mendirikan salat. Wa yutuz zakah, bisa berzakat. Zakat juga tidak ada keterpaksaan. Untuk yang dicintainya, untuk kekasihnya. Zalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Jadi agama Islam ini agama yang qayyim. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Selama ini kita tidak menerjemahkan ayat ini secara sempurna, paripurna, sehingga kita bingung gimana memahaminya. Kenyataan masih banyak yang memaksa ya. Orang lain tidak puasa, kita puasa, warungnya dihancurkan. Orang lain berbeda dengan kita dianggap salah. Orang lain berbeda dengan kita dianggap sesat. Orang lain berbeda dengan kita dianggap musuh kita. Jadi implementasi la ikraha fiddin ini belum nyata, baru banyak dibaca. Makanya hari ini saya membuka rahasia ini supaya kita semua mengerti. Baik, lanjut. Ini Quran surat Al-A'raf ayat 29. Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Luruskan wajahmu setiap memasuki masjid. Indah sekali ya. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid. Pernah mengamalkan ini? Pernah mengamalkan ini? Mana masjid? Mana masjid? Syariatnya masjid ini. Luruskan wajahmu setiap memasuki masjid. Begitu masuk masjid. Gitu? Tidak boleh luak liak gitu? Awas. Ini sudah diamalkan oleh leluhur kita. Leluhur kita mengatakan, bubui bulan sangrai bentang, panon poe di sate. Di sate itu dipeleng, dilurus pandangannya. Aduh, kalau sudah sampai di situ, makanya kan sebelum lagu Boi Bulan, orang tua kita sudah mengubah lagu Manuk Dadali. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meberkeun jangjangna bangun taya karingreng. Beberkeun heula jangjangna, mesat ngapung luhur pasti bakal panggih jeung sangrai bentang, Boi Bulan panon poe di sasate, bray weh caang. Gitu. Nah, di sini ada perintah, luruskan wajahmu setiap memasuki masjid. Awas, begitu masuk masjid karena perintahnya. Begitu? No. Wajah mana? Bukan wajah yang ini. Wajah batinmu. Mana masjid? Masjid itu Baitullah. Allah mengatakan langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman itulah rumahku. Jadi begitu kita masuk Baitullah yang sebenarnya, maka kita akan berhadapan dengan wajahnya. Saat itu kita tidak bisa berpaling dari wajahnya. Luruskan wajahmu ketika memasuki masjid. Keren jadinya. Sudah bisa begitu? Nah, belum bisa. Maka setelah meluruskan wajah batinnya, itu yang dialami Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan ketika sholat, beliau juga mengatakan, Inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikal. Wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslim. Sudah bisa mengamalkan itu? Belum juga. Maka itu disebut doa iftitah. Iftitah itu dari kata fataha yufatihu, iftitah itu artinya doa pembuka. Pembuka itu kalbu.
Kalau sudah terbuka pintu kalbunya, bahkan tidak usah membaca kalimat itu. Sudah berhadapan wajahnya dengan dia. Itu yang dikatakan di ayat ini. Luruskan wajahmu setiap memasuki masjid. Begitu masuk masjid yang namanya Baitullah, tidak bisa berpaling lagi. Lurus wajahnya ke sana. Gitu. Baru sholat itu ada rasanya. Tidak ingat itu ini lagi. Tidak ikut piring berantakan lagi. Tidak ingat yang lain-lain. Makanya di dalam ayat ini dikatakan, Wadu'uhu muhlisina lahuddin. Undanglah dia dengan ikhlas dalam beragama. Jadi muhlisin lahudin itu diulang-ulang. Setidak-tidaknya saya sudah mengkompilasi ada 7 ayat di Quran yang bercerita tentang muhlisin lahudin. Itu lanjutan dari la ikraha fiddin. Jadi Allah itu luar biasa. Ketika kita dilarang ada paksaan dalam agama, la ikraha fiddin ngasih solusinya. Muhlisina lahudin. Din. Tahu din? Apa? Nah, itu. Din itu sebetulnya bukan agama. Din itu dari kata dain. Dain itu artinya utang. Jadi kita ini semua punya utang kepada Allah. Apa utang kita? Dulu kita ditanya oleh Allah, Alastu birabbikum? Apakah ini Tuhanmu? Saat itu kalian menjawab, yes. Qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan. Harusnya kalau sudah menyaksikan, kalian bisa mengingatnya. Begitu lahir ke alam dunia, apa yang pernah disaksikan kalian lupakan. Itulah utangmu pada Allah. Kalau nanti sore mati, kamu mati punya utang. Utang yang dimaksud oleh Rasulullah bukan ke BRI, bukan ke Mandiri, bukan ke BCA. Kalau kamu punya utang ntar mati sore, gak apa-apa, BCA pasti ambil rumahmu. Betul? Betul Pak tidak? Makanya, aduh saya udah sakit-sakitan, saya gak mau punya utang lagi. Kalau utang urusan kayak gitu, mau nyicil motor, nyicil aja. Walaupun sakitan, gak apa-apa. Paling juga ntar diambil leasing motornya. Tapi utang kepada Allah tidak bisa diwakilkan. Utang itu harus dibayar. Jadi sebetulnya kata dasar dari din itu adalah dain. Itu utang sebetulnya. Jadi kita ini beragama karena kita punya utang. Jadi sebetulnya beragama itu tujuan utamanya melunasi utang. Asalnya gak tahu Allah, asalnya tahu kepada Allah, jadi gak tahu, cok bayar. Tahu lagi, itu namanya tobat. Makanya tobat itu kembali bayar utang. Gitu, paham sekarang? Udah berapa tahun beragama? Dileletik. Yuk kita baca ayat ini lagi. Fad'ullaha muhlisina lahuddin walau kalihar. Undanglah Allah dengan ikhlas dalam beragama. Meskipun orang-orang yang tertutup tidak menyukainya. Sudah tahu cara mengundang Allah? Sudah tahu cara mengundang Allah? Belum tahu. Sudah tahu cara mengundang saya? Belum juga. Kalau mau mengundang saya, tanya sama istri saya, apa kesukaan saya? Gampang kan? Gitu aja kan? Mengundang saya, tanya istri saya, apa kesukaan saya? Saya pasti datang. Kalau mau mengundang Allah, ya tentu saja tanya kesukaan Allah. Pasti datang. Udah tahu kesukaan Allah? Allah itu maha ulas, maha asih. Allah sukanya kamu ulas asih. Allah tuh maha lembut. Allah sukanya kamu lembut. Allah maha luas. Allah sukanya kamu luas segalanya. Luas hatinya, luas pikirannya, luas sudut pandangnya. Allah tuh maha sabar. Allah sukanya kamu juga sabar. Gitu. Udah hafal Asmaul Husna? Dari dulu nggak hafal-hafal, cuma 99. Kalau sehari satu aja cuma perlu 99 hari. Nggak ada keinginan. Cara mengundang Allah di Quran jelas. Undanglah Allah dengan Asmaul Husna. Sudah tahu caranya? Diapakan? Dibaca. Ya Allah. Itu Asmaul Husna dirubah menjadi kenyataan hidup dalam dirimu, menjadi akhlakmu. Setelah tahaluk bi akhlakillah, tanpa diundang, Allah pasti hadir setiap saat. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, terus sampai As-Sabur. Tahu As-Salam? As-Salam? Damai. Allah yang maha damai akan datang kalau kamu damai. Pakai segala dipikirin.
marah, benci, gak suka orang lain maju. Gitu apa tidak? Bagaimana Allah mau hadir? Saya masih ingat dulu, saya mengundang pejabat untuk meresmikan masjid ini, syaratnya banyak. Makanya saya bilang, gak usah datang. Saya resmikan sendiri. Makanya masjid ini saya resmikan sendiri aja. Udah, pasang pita, gunting aja sama saya. Syaratnya banyak. Mana harus bayar itu, bayar ini, ya. Nanya, wudunya di mana? Makannya di mana? Waduh. Udah, nggak usah. Gimana jadinya? Saya gunting sendiri. Nah, udah, saya pasang pita sendiri, saya beli gunting sendiri, saya gunting sendiri. Udah gitu. Pada masuk. Udah, resmi masjid ini dipakai. Pusing saya. Syaratnya banyak. Ya. Iya, yang ngasih syarat tentu saja ajudan kan? Iya, ajudan pejabat tuh kadang-kadang lebih pejabat daripada jabatan pejabat sendiri. Banyak syaratnya. Makanya saya gunting sendiri. Alhamdulillah bisa dipakai masjid ini. Ya. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin mengundang Allah, kata Allah, gunakan Asmaul Husna. Bukan dibaca. Tetapi diterapkan dalam hidup sehingga kita berakhlak seperti akhlaknya Allah. Allah tersinggungan enggak? Allah baik enggak sama orang yang tidak baik? Allah dendaman gitu? Kamu mau baik sama Allah, Allah baik sama kamu. Kamu tidak baik sama Allah, Allah tetap baik sama kamu. Gitu enggak kita? Gitu enggak kita? Sudah tahu sekarang kenapa Allah enggak hadir-hadir? Sudah tahu? Tahu kan? Sifatmu berlawanan. Kalau tes Asmaul Husna pasti udah hafal semua kan? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Tuh, pada hafal kan? Nah, dan seterusnya. Tapi begitu dilihat perilakunya, ya Rahman, ya Rahim, dendaman, pilih kasih, ya Allah. Bisanya baru nyanyi doang. Saya tidak anti ya, kalau kalian nazom Asmaul Husna bagus. Tapi kalau nazom terus dia pengajian gitu, gimana? Ya, karena di Quran jelas, undanglah Allah dengan Asmaul Husna. Jadi cara mengundang Allah dengan Asmaul Husna dibedah menjadi sifat kita, menjadi akhlak kita. Dengan sendirinya, secara otomatis Allah akan hadir. Baik, jadi judul kita hari ini apa? Tidak ada paksaan dalam agama. Sudah nangkap maksud saya? Oke, jadi kalau sudah nangkap maksud saya, kita sampai kepada yang bagian terakhir. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan ya nuhin ilaihim fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Itu yang disampaikan oleh sahabat kita belakangan tadi. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali seorang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyalah kepada ahli ingat jika kamu tidak tahu. Jadi sekarang kalau tidak tahu, tanyalah ahli ingat. Ahli ingat adalah orang yang sudah bisa ingat kepada Allahnya, yang sudah kenal pada jati dirinya. Tanya sama dia, tidak akan ngelantur jawabannya. Kalau tanya sama yang bukan ini, ya sudah. Kita akan banyak pengetahuan, tapi pengetahuan tidak bisa menolong diri kita sendiri. Clear sekarang? Yuk, kalau sudah jelas, berarti saya tutup dulu. Karena kalau saya teruskan kajiannya terlalu jelas, malah nanti jadi tidak jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.